Selamat pagi Ibu Teresia Pinaka dan teman-teman semuanya. Di sini kami kelompok 3 perencanaan pengajaran bahasa Indonesia akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami mengenai taksonomi Bloom. Jadi sebelum kami akan menjelaskan, di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Dery Nasrullah, kemudian ada Maisaroh, kemudian ada Abdul Hanif, dan yang terakhir yaitu Alifia Ziyadatur Rahma. Untuk itu kita langsung saja menuju ke materi yang akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom dibuat oleh Benjamin Bloom kemudian direvisi oleh Laurin Anderson. Taksonomi Bloom merupakan prinsip dasar atau sebuah pedoman untuk berpikir mengenai tujuan pendidikan. Selanjutnya, kegunaan taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom digunakan untuk membantu pendidik membangun kemampuan berpikir kritis dan pemahaman kognitif tingkat tinggi, seperti pengaplikasiannya dalam menentukan level murid dan pelajaran. Misalnya adanya advanced class dan remedial class. Advanced class ditujukan untuk evaluasi, sedangkan remedial class siswa lebih ke analisis. Selanjutnya, taksonomi Bloom digunakan untuk menyusun kerangka berpikir dan mengklasifikasikan kelas dan tujuan belajar, seperti mengklasifikasikan tingkatan kelas dari tingkatan awal remember, tingkatan understand, tingkatan apply, tingkatan analyze, tingkatan evaluate, dan tingkatan tertinggi yaitu grade. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, saya Maisaroh akan melanjutkan materi yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Rahma. Jadi, taksonomi Bloom itu disusun dari tingkatan yang sederhana, kemudian meningkat ke tingkatan yang lebih kompleks. Nah, taksonomi Bloom itu dibagi menjadi 3 domain, yaitu yang pertama ada kognitif, ada afektif, dan ada psikomotorik. Setelah kita ketahui 3 ranah tersebut, kita akan jabarkan. Yang pertama, ranah kognitif. Apa itu ranah kognitif? Kognitif merupakan kemampuan bagaimana kita mengingat-ingat kembali materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, dalam ranah kognitif ini dapat kita klasifikasikan kembali menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada evaluasi, yaitu kemampuan bagaimana kita mengevaluasi, menilai suatu materi apakah sudah sesuai dengan tujuan kita atau belum, tentunya dengan kriteria yang jelas. Yang kedua ada sintesis. Nah, apa itu sintesis? Sintesis merupakan kemampuan bagaimana kita mengintegrasikan sesuatu bagian-bagian yang terpisah menjadi satu bagian yang padu. Nah, dalam ranah sintesis ini adalah kemampuan bagaimana kita dapat memadukan suatu bagian-bagian terpisah itu menjadi satu bagian yang padu. Selanjutnya ada analisis. Nah, apa itu analisis? Analisis adalah kemampuan bagaimana kita menganalisis, bagaimana kemampuan kita menguraikan sesuatu materi menjadi bagian-bagian tertentu yang lebih rinci. Seperti itu ya. Terus kemudian yang keempat ada aplikasi. Nah, apa itu ranah aplikasi? Nah, pada ranah aplikasi ini merupakan kemampuan bagaimana kita dapat mengaplikasikan suatu materi atau informasi yang telah kita dapatkan dalam situasi yang real atau nyata. Kemudian yang terakhir ada pemahaman. Nah, pemahaman ini merupakan kemampuan seberapa banyak kita menyerap pengetahuan atau memahami suatu materi yang telah kita pelajari. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Hanif. Ya, saya akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya ada ranah afektif, yaitu
ranah yang mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi, misalnya perasaan, nilai, penghargaan, semangat, minat, motivasi, dan juga sikap. Nah, dalam ranah afeksi ini dibagi lagi menjadi 5 kategori yang diurutkan mulai dari perilaku yang paling sederhana hingga perilaku yang paling kompleks. Nah, pada tahap pertama atau pada level pertama yaitu ada penerimaan. Penerimaan mengacu kepada kemampuan untuk memperhatikan dan memberikan respon terhadap stimulasi yang tepat, termasuk di dalamnya kemampuan untuk menunjukkan atensi dan penghargaan terhadap orang lain. Contohnya, mendengar pendapat orang lain dan juga mengingat nama seseorang serta menghargai pendapat orang lain. Pada tingkatan berikutnya yaitu tanggapan atau responding. Tanggap ini merupakan satu tingkat di atas penerimaan. Pada tahapan ini, siswa memiliki kemampuan untuk terlibat secara aktif dan menjadi peserta serta tertarik untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, serta selalu termotivasi untuk segera bereaksi dan mengambil tindakan atas suatu kejadian di dalam kelas. Misalnya, siswa berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas. Nah, kemudian di tingkatan berikutnya atau yang ketiga yaitu nilai atau value. Hari ini mengacu kepada kemampuan peserta didik untuk menunjukkan nilai yang dianut untuk membedakan mana yang baik dan mana yang kurang baik berdasarkan suatu nilai yang dianut oleh siswa tersebut terhadap suatu kejadian atau objek, yang mana sikap terhadap nilai ini kemudian diekspresikan melalui perilaku. Contohnya misal siswa mengusulkan kegiatan bakti sosial kepada teman-teman di kelasnya. Kemudian pada tingkatan yang berikutnya yaitu tingkatan organisasi. Ini merupakan mengacu kepada kemampuan untuk menyatukan nilai dan sikap serta kemampuan untuk mengharmonisasikan perbedaan yang ada. Contoh dari kemampuan ini yaitu menyikapi dan mentaati etika serta mengakui perlunya keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Selanjutnya pada tingkatan atau level tertinggi ada karakterisasi, di mana hal ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengendalikan perilaku berdasarkan nilai yang dianut dan memperbaiki hubungan intrapersonal, interpersonal, dan juga sosial. Contoh dari kemampuan ini adalah menunjukkan rasa percaya diri ketika bekerja, kooperatif, dan juga ketika bekerja sama dengan kelompok. Nah, berikutnya setelah ranah afektif ada ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik merupakan ranah yang meliputi gerakan dan koordinasi jasmani serta keterampilan fisik. Keterampilan atau kemampuan psikomotorik dapat diasah dengan cara sering melatihnya atau sering melakukannya. Nah, ranah psikomotorik ini dibagi menjadi beberapa kategori dan diurutkan mulai dari tingkat yang sederhana kemudian ke tingkat yang paling rumit. Nah, tahap yang pertama itu ada imitasi atau peniruan. Merupakan tingkatan ketika siswa masih mengamati suatu gerakan dan memberi respon dengan meniru atau melakukan gerakan yang serupa dengan yang diamati. Nah, peniruan ini biasanya terjadi dalam bentuk global dan masih belum sempurna atau tidak sempurna. Kemudian pada tingkatan di atasnya itu ada manipulasi. Pada tahap ini kemampuan lebih menekankan ke perkembangan kemampuan untuk mengikuti arahan serta mampu melakukan gerakan-gerakan melalui suatu pilihan yang telah dilalui melalui latihan. Pada tingkat ini siswa sudah bisa menampilkan sesuatu menurut petunjuk-petunjuk yang diberikan dan tidak hanya sekedar meniru. Kemudian pada level di atasnya ada presisi atau ketepatan. Di sini siswa sudah bisa menampilkan gerakan dengan respon-respon yang lebih terkoneksi dan kesalahan-kesalahan yang ada sudah diminimalisir sehingga lebih sedikit. Pada tingkatan selanjutnya ada artikulasi. Pada tingkatan ini, siswa sudah mampu menekankan koordinasi suatu gerakan dengan membuat urutan yang tepat dan bisa mencapai konsistensi internal di antara gerakan-gerakan yang berbeda yang dirangkai itu. Kemudian di tahap terakhir ada naturalisasi atau pengalamiahan. Pada tahapan ini, siswa sudah bisa menampilkan gerakan dengan mampu memilih gerakan mana yang lebih membutuhkan energi fisik serta energi psikis yang lebih sedikit. Dan tingkat ini merupakan tingkat yang tertinggi dalam ranah psikomotorik. Mungkin
Mungkin itu pemaparan materi dari kelompok kami terkait taksonomi Bloom. Semoga bermanfaat, dan apabila kami dalam menyampaikan materi terdapat tutur kata yang kurang berkenan, kami memohon maaf. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.